Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan diskusi kali ini tentang replikasi DNA. Apa sih sebenarnya replikasi DNA? Replikasi DNA merupakan suatu proses perbanyakan daripada DNA. Nah, ini merupakan sambungan sebenarnya dari proses cell cycle. Jadi cell cycle itu kan ada proses nanti dia melakukan yang disebut pembelahan, mitosis. Di mana mitosis itu nanti ada fase-fase, ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, pada saat proses pro, meta, ana, telofase tersebut, di sana nanti akan ada yang disebut sebagai proses pemisahan DNA. Ya kan, DNA yang awalnya dia berpasangan, kemudian dia nanti akan tidak berpasangan, di mana nanti setiap pasangan tadi yang sudah kehilangan masing-masing pasangannya, nanti dia akan membuat pasangan baru. Nah, proses itulah yang disebut sebagai replikasi DNA. Ya, di mana nanti DNA yang tadi awalnya berpasangan, kemudian dia akan terpisah pada saat proses pembelahan sel, jadi separuh ke sel turunan A, separuh lagi ke sel turunan B, di mana masing-masing DNA yang sudah separuh ini nanti akan membuat pasangannya lagi, sehingga akan kembali menjadi DNA yang utuh, yang berpasangan. Nah, proses itulah yang disebut sebagai replikasi DNA. Ya, replikasi DNA. Jadi itu yang disebut sebagai replikasi DNA itu secara prinsip. Nah, replikasi DNA diawali dari proses yang disebut sebagai unzip. Jadi kalau ada file zip, ya kalau di komputer sering ada istilah file zip, maka file zip tersebut harus kita ekstrak, harus kita buka secara demikian. Nah, begitupun dengan DNA. DNA kalau kita ingat dia merupakan struktur double stranded seperti ini. Nah, ini harus dibuka dulu, harus dibuka seperti ini. Nah, jadi kan dia awalnya terikat seperti ini, Nah, ikatan ini harus dibuka terlebih dahulu. Nah, di antara pertemuan basa nitrogen ini ada ikatan-ikatan, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini harus dilepas dengan enzim namanya helikase. Jadi helikase itu nanti dia berperan dalam breakdown hydrogen bonds antara adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, jadi dia akan membuka, sehingga nanti akan terbuka menjadi demikian. Ya, sehingga nanti DNA yang awalnya double ini akan terpisah, ya, menjadi bagian 1 dan menjadi bagian 2. Jadi dia akan menjadi terbuka, menjadi terpisah. Nah, di mana nanti di masing-masing bagian 1 dan bagian 2 ini akan membentuk pasangannya kembali. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi DNA sendiri dan ini juga akan menjadi DNA sendiri. Ya, itu prosesnya. Jadi diawali dari unzip atau dibukalah double helix. Ya, bentuk double helix ini dibuka atau di unzip. Ya, sehingga dia menjadi terbuka, menjadi bentuk 1 dan menjadi bentuk 2. Itu step pertama. Nah, kemudian step selanjutnya ialah dengan dibukanya struktur double helix atau double stranded tersebut, maka nanti akan terbentuk daerah yang disebut sebagai replication fork. Nah, ini replication fork atau garpu replikasi. Nah, ini kan mirip garpu dia. Seperti ini, mirip garpu replikasi, di mana akan menghasilkan yang disebut sebagai nanti namanya leading strand, ya, dan akan membentuk lagi menghasilkan lagi disebut sebagai lagging strand. Ya, jadi replication fork itu akan membuat 2, ya, a leading strand dan a lagging strand. Leading strand dan a lagging strand.
Ya. Leading strand ini untuk bagian DNA yang berjalan dari sisi 5 adsen menuju 3 adsen. Nanti ini akan terbentuk membuat antinya, membuat pasangan dari DNA 5 adsen 3 adsen ini yang disebut sebagai leading strand. Kemudian nanti akan ada bagian dari double stranded tadi yang dia berjalan dari 3 adsen menuju 5 adsen, di mana ini nanti akan terbentuk pasangan untuk DNA yang dari 3 adsen menuju 5 adsen ini membentuk yang disebut sebagai lagging strand. Lagging strand. Jadi dia akan membentuk lagging strand. Jadi ada leading strand dan lagging strand. Apa bedanya leading strand dan lagging strand? Kalau leading strand dia langsung, jadi dia langsung membuat padanan, ya langsung membuat padanan daripada basa nitrogen DNA template, dia langsung dibuat secara kontinu, terus berjalan sampai sini. Berbeda dengan lagging strand. Lagging strand dia tidak langsung seperti itu, dia sepotong-sepotong. Jadi dia membuatnya dari sini, kemudian dari sini, kemudian dari sini. Jadi dia sepotong-sepotong, tidak kontinu langsung berjalan seperti itu. Maka dia ada dua bentuk nanti. Ada leading strand dan ada lagging strand. Ya, itu dampak dari adanya replication fork. Ya, replication fork. Itu dampak dari adanya helikase yang membuat adanya replication fork tersebut. Nah, gitu. Selanjutnya nanti leading strand. Ya, leading strand. Nah, apa saja sih prosesnya pada leading strand ini? Ya, jadi leading strand itu, jadi ketika terbentuk cetakan DNA yang berjalan dari 5 adsen menuju 3 adsen, maka diawali dengan adanya primase. Primase itu adalah enzim yang nanti akan menghasilkan primer berupa RNA. Primer berupa RNA. Primer ini merupakan cikal bakal, merupakan starting point untuk proses replikasi. Ya, di sini. Kemudian nanti setelah ada primer atau primer ya yang berupa RNA ini, baru nanti masuklah DNA polimerase. Di mana DNA polimerase ini nanti tugasnya dia adalah enzim yang bertugas untuk mencocokkan. Nah, jadi misalnya basa nitrogen dari template itu adalah T, maka dia mencari padanannya A. Template misalnya C, maka dia mencari padanan G. Template menghasilkan A misalnya, dia cari T dan seterusnya. Itu peran dari DNA polimerase sehingga nanti akan dihasilkan terbentuk pasangan dari DNA template. Pada leading strand, proses pembentukannya ini continuous langsung, jadi tidak terputus-putus karena prosesnya dia langsung berjalan. Karena DNA template-nya dari 5 adsen menuju 3 adsen, maka DNA cetakan pun dia akan berjalan dari 5 adsen menuju 3 adsen. Maka dia langsung pas karena ini 3 adsen, maka dia pasangannya di sini langsung 5 adsen, sehingga dia berjalanlah dari 5 adsen menuju 3 adsen pas, sehingga dia bisa langsung continue. Tidak seperti nanti lagging strand. Ya, kalau lagging strand dia nanti tidak bisa continue seperti ini. Ya, tidak bisa continue seperti ini. Nah, ini kita lihat sekarang yang lagging strand. Nah, ini kalau lagging strand. Lagging strand dia adalah cetakan atau pasangan dari DNA yang berjalan dari 3 adsen menuju 5 adsen. 3 adsen menuju 5 adsen. Ya kan? Dari 3 adsen menuju 5 adsen. Berarti dia kalau leading strand tadi, dia akan mencetak dari sini ke sini. Enak, sudah terbuka memang ikatannya kan di sini yang dibuka. Enak dia mencetak, maka bisa terus.
Tapi kalau yang leading strand, dia mencetaknya harus berhubung ini 3 adsen cetakannya, maka dia mencetaknya harus dari sisi sini. Nah, sementara yang ini kan baru dibuka, baru akan dibuka. Sehingga dia nyetaknya harus dari gini, sini, sini, sini. Sehingga dia tidak bisa continue. Dia tidak bisa continue. Dia harus sepotong-sepotong. Jadi dia nyetak yang sini dulu. Sini sudah, baru dia ke sini. Sini ke sini, baru dia ke sini. Jadi itulah kenapa nanti dia berbeda dengan leading strand. Kalau leading strand dia continuous, mencetaknya itu langsung begini. Tapi kalau pada leading strand, dia nanti cetaknya berupa fragmen-fragmen. Yang ini dulu, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dia akan membentuk fragmen-fragmen cetakan dulu, yang disebut sebagai fragmen Okazaki namanya. Fragmen Okazaki. Ya, sama seperti leading strand tadi, fragmen-fragmen ini akan diawali dengan adanya RNA sebagai primer. RNA sebagai primer. RNA primer tersebut dihasilkan dari namanya primase. Nah, setelah ada RNA primer, baru DNA polimerase bisa kerja. Di mana DNA polimerase tugasnya adalah mencocokkan atau mencari pasangan basa nitrogen dengan basa nitrogen DNA template. Jadi kalau misalnya basa nitrogen DNA template-nya T, maka dia carikan A di sini. Kalau ini A, ini dia carikan T. Kalau C, dia carikan G, dan seterusnya. Sehingga nanti akan terbentuk pasangan daripada DNA template. Nah, DNA template. Ini yang disebut sebagai leading strand. Nah, dan seterusnya, sama. Nah, setiap fragmen begitu. Ya, setiap fragmen nanti dia terbentuk fragmen. Kenapa dia harus membentuk fragmen? Karena tadi dia harus mencetak dari 5 adsen menuju 3 adsen. Sementara proses di sini ini kan helikase lagi bekerja untuk membuka. Awalnya yang terbuka kecil, lama-lama kan nanti akan terus terbuka, akan terus terbuka, sehingga dia membuatnya fragmen-fragmen. Ya kan, awalnya terbuka itu baru batas sini nih, awal terbuka kan, baru batas sini terbuka. Dia buat di sini. Nah, kemudian sudah terbuka lagi, terbuka sampai sini, dia buat lagi. Kemudian terbuka lagi sampai sini, dia buat lagi, dan terbuka lagi sampai sini, dia buat lagi. Nah, sehingga itulah dia harus membentuk fragmen-fragmen, berbeda dengan leading strand. Kalau leading strand dia continuous, karena dia langsung dari sisi yang memang sudah terbuka. Kan ini yang masih akan membuka. Dia memang jalannya langsung dari sisi sini. Nah, langsung saja karena posisi udah terbuka semua. Beda dengan leading strand. Awal terbuka di sini kan, ikatannya ini awalnya di sini. Nah, dia buat di sini. Kemudian sudah terbuka lagi di sini nanti dia. Nah, dia buat lagi sini. Kemudian sudah terbuka lagi sampai sini, dia buat lagi di sini. Terbuka lagi sampai sini, dia buat lagi di sini, dan seterusnya, sehingga dia harus membentuk fragmen. Nah, fragmen itu disebut sebagai fragmen Okazaki, tetap diawali dari RNA primer, kemudian nanti akan diattachkan DNA polimerase di sana, sehingga baru dilakukan proses replikasi. Ya, jadi itu. Kemudian nanti ada peran DNA ligase. Nah, DNA ligase inilah yang nanti akan berperan besar menutup celah-celah di antara fragmen-fragmen Okazaki ini. Kan fragmen Okazaki ini ada celah-celah. Nanti celah-celah ini akan ditutup oleh DNA ligase. Dia akan menutup celah-celah ini. Nah, terakhir setelah celah semua ditutup, dia akan mengunci. Ya, dia akan mengunci, mengikat kembali, merekatkan kembali DNA tadi, sehingga DNA ini akan terbentuk menjadi DNA yang sempurna. Dia akan mengelem, istilahnya, mengikatkan ligase. Nah, dia akan mengikatkan DNA tersebut sehingga kembali rekat, sehingga kembali berfungsi dengan baik. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.